warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah di mata pelajaran matematika. Materi kita hari ini adalah bilangan berpangkat bulat. Kenapa sih kita mempelajari bilangan berpangkat bulat? Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar bumi, bulan, dan juga matahari. Jarak antara matahari dan bumi adalah 150 juta kilometer. Dan jarak antara bumi dan bulan adalah 384.000 kilometer. Wah, ternyata jarak antara bumi dan matahari itu sangat jauh ya. Tapi, subhanallah, panas yang ditimbulkan oleh matahari sangat luar biasa. Apalagi kelak di padang mahsyar yang katanya jarak antara matahari dan bumi itu hanya 1 mil saja. Wah, tidak terbayang ya bagaimana panasnya saat itu. 50 juta kilometer ini adalah angka yang sangat besar. Nah, untuk menyederhanakan penulisannya, kita bisa menggunakan konsep bilangan berpangkat, yaitu menjadi 1,5 dikali 10 pangkat 8. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar bakteri, ya. Gambar bakteri. Siapa yang sudah pernah melihat bakteri? Ya, bakteri ini ukurannya sangat kecil sekali sehingga tidak bisa kita lihat tanpa menggunakan alat bantu. Nah, biasanya bakteri ini bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Nanti kalau kalian sudah sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, nah, mungkin bisa nanti dilihat bentuk bakteri. Nah, ukuran bakteri ini adalah 2 mikrometer atau setara dengan 0,000002 meter. Nah, ini adalah angka yang sangat kecil. Untuk menyederhanakan penulisan ini biasa ditulis dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 6. Angka yang sangat besar seperti 150 juta kilometer ketika ditulis dengan menggunakan bilangan berpangkat, maka pangkatnya menjadi pangkat positif. Nah, sedangkan untuk bilangan yang sangat kecil ya seperti 0,00002 ketika ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat, pangkatnya menjadi pangkat negatif. Nah, di kelas 7 ini kita akan mempelajari bilangan berpangkat bulat positif, bilangan berpangkat bulat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Sekarang kita bahas dulu bilangan berpangkat bulat positif. Nah, bilangan berpangkat bulat positif dinotasikan dengan A pangkat N. A disebut bilangan pokok atau basis dan N disebut pangkat atau eksponen. Nah, karena ini adalah bilangan berpangkat bulat positif, maka nilai N lebih dari 0. Jadi, yang dimaksud dengan bilangan berpangkat bulat positif itu adalah perkalian bilangan pokok secara berulang sebanyak pangkatnya. Jika dinotasikan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya adalah 2 dan pangkatnya adalah 3. Berarti 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Contoh kedua, negatif 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya negatif 2 dan pangkatnya 3. Berarti negatif 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Berarti negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 8. Nah, untuk contoh ketiga, 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya 2, pangkatnya 4. Berarti 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan
16. Berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, contoh yang terakhir, negatif 2 dipangkatkan 4. Ya, bilangan pokoknya negatif 2, pangkatnya 4. Berarti negatif 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Negatif 2 pangkat 4 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 16. Di awal, Ustazah tadi sudah menjelaskan bahwasanya bilangan berpangkat bulat positif itu digunakan untuk menyederhanakan penulisan bilangan yang sangat besar. Nah, sekarang akan kita pelajari bagaimana cara merubah bilangan tersebut menjadi bilangan berpangkat. Contohnya 3125 jika dirubah jadi bilangan berpangkat menjadi 5 pangkat 5. Kemudian 10.976 dirubah jadi bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 5 dikali 7 pangkat 3. 135.000 menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4. Nah, dari mana dapatnya angka-angka tersebut? Nah, kalau kita perhatikan, angka 2, angka 5, angka 3, dan angka 7 tersebut adalah merupakan bilangan prima. Nah, oleh karena itu, untuk menentukan angka-angka 5, 2, 7, 3, dan lain sebagainya, kita gunakan faktor prima. Masih ingat ya bagaimana cara menentukan faktor prima dari suatu bilangan? Iya, dengan menggunakan pohon faktor. Sekarang kita akan mencari faktor prima dari 3125. Nah, untuk menentukan pembaginya, kita lihat dulu angka di belakangnya. Angka di belakangnya adalah angka 5. Angka 5 merupakan angka ganjil, berarti bilangan ini tidak bisa dibagi dengan bilangan prima yang genap, berarti dibagi dengan bilangan ganjil. Nah, kita coba 3. Apakah 3125 habis dibagi 3? Oh, ternyata setelah dicari 3125 tidak habis dibagi 3. Nah, oleh karena itu kita coba naik lagi satu angka, yaitu angka 5. Habiskah 3125 dibagi 5? Ya, jawabannya habis. Oleh karena itu 3125 kita bagikan dengan 5. 3125 dibagi 5 hasilnya 625. Nah, dengan langkah yang sama kita bagikan angka 625. Ya, pembaginya adalah 5. 625 dibagi 5 125. Ya, kita lanjutkan lagi seterusnya. 125 dibagi 5 sama dengan 25. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, sekarang kita perhatikan angka-angka yang ada di kotak berwarna oranye. Nah, angka-angka ini adalah merupakan faktor prima dari 3125. Sekarang kita hitung, ada berapa 5-nya? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti angka 5-nya itu merupakan bilangan pokok dan jumlah angka 5-nya merupakan pangkat. Berarti 3125 sama dengan 5 pangkat 5. Kita lanjutkan 10.976. Kita cari faktor prima dari 10.976. Nah, angka terakhir dari 10.976 adalah genap. Oleh karena itu, kita bagi dengan bilangan prima yang genap, yaitu 2. 10.976 dibagi 2 sama dengan 5.488. Nah, 5.488 bilangan genap juga, berarti dibagi 2. Hasilnya 2.744. Kemudian dibagi 2 lagi, hasilnya 1.372. Dibagi 2 lagi 686. Dibagi 2 343. Nah, karena 343 angka terakhirnya bilangan ganjil, maka pembaginya tidak bisa dibagi dengan bilangan prima yang bulat. Bilangan prima yang genap. Maka kita bagi dengan yang ganjil. Oke, setelah dicari ternyata angka yang bisa
membagi dan hasilnya habis adalah 7. 343 dibagi 7, 49. Dibagi 7 lagi, 7. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Nah, sekarang kita perhatikan angka-angka yang ada di kotak warna oranye. Kita lihat ada angka 7, ada angka 2 dan angka 7. Angka 2 ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan angka 7-nya ada 3. Berarti faktor prima dari 10.976 adalah 2 pangkat 5 dikali 7 pangkat 3. Nah, untuk yang 135.000 silakan Ananda kerjakan di rumah dan nanti hasilnya Ananda kirimkan via WA Ustazah. Baik, ini ada latihan dan silakan Ananda kerjakan juga di rumah. Nanti hasilnya dikirim via WA Ustazah juga. Baik, kita lanjutkan bilangan berpangkat bulat positif dengan bilangan pokok 10. Nah, di awal tadi kita sudah membahas mengenai jarak matahari ke bumi, yaitu 150 juta kilometer. Nah, ketika dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 1,5 dikali 10 pangkat 8. Nah, bentuk seperti ini dinamakan dengan bentuk baku. Nah, sekarang bagaimana caranya merubah bilangan sesungguhnya ke dalam bentuk baku? Baik, perhatikan uraian berikut ini. 10 sama dengan 1 dikali 10. Berapa kali 10-nya dikalikan secara berulang? Ya, 1 kali. Berarti sama dengan 10 pangkat 1. Nah, sekarang yang 100. 100 sama dengan 1 dikali 10 dikali 10. Berapa kali 10-nya dikalikan? 2 kali. Berarti 10 pangkat 2. Selanjutnya 1 juta. 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. 10-nya dikalikan sebanyak 6 kali. Berarti sama dengan 10 pangkat 6. Selanjutnya 150 juta sama dengan 1,5. Nah, catatannya untuk merubah bilangan biasa menjadi bilangan berpangkat, syaratnya adalah bilangannya harus satuan. Karena di situ ada angka 1 dan 5, berarti komanya kita letakkan setelah angka 1 menjadi 1,5. Nah, sekarang 1,5 dikalikan berapa supaya hasilnya 150 juta? Ya, 1,5 dikali 100 juta. Berarti 100 juta itu 10 dikali 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 10 sama dengan 150 juta. Nah, sekarang kita hitung ada berapa kali 10-nya dikalikan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti hasilnya menjadi 1,5 dikali 10 pangkat 8. Nah, sekarang kita lanjutkan 256 miliar. Ya, tadi syaratnya harus satuan. Berarti komanya kita letakkan di antara angka 2 dan 5 menjadi 2,56. Nah, 2,56 dikali berapa supaya hasilnya menjadi 256 miliar? Ya, jawabannya dikalikan 100 miliar. 100 miliar itu sama dengan 10 dikali 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 10 sebanyak 11 kali. Berarti 2,56 kali 10 pangkat 11. Sekarang kita akan mencari bilangan sebenarnya dari bentuk pangkat, dari bilangan berpangkat. Contohnya
1,5 dikali 10 pangkat 8 sama dengan 1,5 dikali 10 dikali 10 sampai 8 kali. Hasilnya adalah 150 juta. Nah, kemudian yang kedua, 2,56 dikali 10 pangkat 11. Berarti 2,56 dikali 10 dikali 10 sampai sebanyak 11 kali. Hasilnya menjadi 256 miliar. Baik, ini adalah soal latihannya. Silakan dikerjakan di buku latihan. Kemudian hasilnya silakan dikirimkan ke WA Ustazah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita belajar matematika itu bukan hanya sekedar teori. Ternyata banyak di permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang butuh penyelesaian menggunakan matematika. Nah, contohnya seperti contoh berikut. Bu Erni mempunyai selusin donat dan 18 buah permen. Ia ingin membagikannya kepada anak-anak tetangganya, sehingga masing-masing anak mendapatkan donat dan permen sama banyaknya. Berapa banyak anak maksimal yang mendapat donat dan permen sehingga Bu Erni bisa membagikan donat dan permen sama banyak? Berapa pula banyak donat dan permen yang diterima oleh setiap anak? Oke, nah untuk soal yang seperti ini, penyelesaiannya kita menggunakan faktor persekutuan terbesar atau biasa disingkat dengan FPB. Oke, tadi katanya Bu Erni memiliki 12 donat dan 18 permen. Nah, sekarang kita cari dulu nih FPB dari 12 dan 18. Kita cari dulu faktor prima dari 12. Ya, 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Berarti faktor prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Oke, sekarang kita cari faktor prima dari 18. 18 dibagi 2, hasilnya 9. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Dan 3 dibagi 3, hasilnya 1. Berarti faktor prima dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita tentukan FPB-nya. Kita tentukan FPB dari 12 dan 18. Nah, untuk mencari FPB, sudah dipelajari ya di SD. Untuk menentukan FPB, berarti kita ambil angka yang ada di 18 juga angka yang merupakan faktor dari 18 dan juga faktor dari 12. Ya, angka yang sama, yaitu angka 2 dan angka 3. Sama ya, 2 dan angka 3. Nah, kemudian kita ambil yang pangkatnya paling kecil. Berarti ini ya, 2 pangkat 1. Yang ini 3 pangkat 1. Berarti yang kita ambil adalah 2 pangkat 1 dan 3 pangkat 1. Berarti FPB dari 12 dan 18 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke, sama dengan 6. Nah, 6 ini adalah jumlah anak yang mendapat donat dan permen dari Bu Erni. Nah, jadi banyak anak maksimal yang mendapat donat dan permen Bu Erni adalah 6 anak. Nah, sekarang berapa donat dan permen yang diterima masing-masing anak? Oke, tadi 12 donat itu akan dibagikan kepada 6 anak. Berarti banyaknya donat yang diterima masing-masing anak adalah 12 dibagi 6 sama dengan 2 donat. Nah, sekarang berapa banyaknya permen yang diterima masing-masing anak? Itu 18 dibagi 6 sama dengan 3 permen. Berarti masing-masing anak mendapatkan 3 permen dan 2 donat. Oke, sekarang latihan. Sama seperti tadi ya, ditulis di buku latihan dan dikumpulkan di WA Ustazah. Soalnya adalah
Pada suatu mainan terdapat 3 lampu yang menyala secara bergantian. Lampu merah menyala setiap 3 menit sekali, lampu hijau menyala setiap 5 menit sekali, lampu kuning menyala setiap 6 menit sekali. Jika ketiga lampu menyala secara bersamaan pertama kali pada pukul 7, pada pukul berapakah ketiga lampu tersebut menyala bersamaan untuk yang kedua kali? Oke, silakan dikerjakan di buku dan dikirim ke WA Ustazah. Oke, pelajaran kita hari ini sudah selesai dan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Mengeluh hanya akan membuat kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Seberat apapun masalah yang Anda hadapi, jangan pernah mengeluh dan tetaplah bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.